etika berhutang atau adab-adab kita meminjam uang kepada orang lain. Yang pertama, ya, janganlah kita bermudah-mudahan dalam berhutang. Itu adab yang pertama. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Walaupun hutang itu dibolehkan dalam agama Islam secara syar'i dibolehkan, tetapi dibolehkan saat terdesak, ya, dan dibolehkan dalam darurat, keadaan darurat, urusan-urusan pokok, bukan sekedar bermegah-megahan. Ya, jadi kita boleh untuk meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pelengkap, bukan kebutuhan mewah tersier, bukan. Kebutuhan pokok seperti urusan makan, ya, urusan kendaraan yang memang perlu, penting misalnya, atau kita kemana-mana butuh bensin, ongkos, ya, itu pokok, ya, tidak masalah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau meminjam atau berhutang untuk membeli gandum. Ya. Berarti gandum itu kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, ya, bukan kebutuhan pelengkap, bukan bermewah-mewahan. Ya. Kemudian hendaknya dia berusaha terlebih dahulu untuk mandiri. Ya. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, masalah ekonominya dengan mandiri. Dia jadikan hutang itu sebagai terakhir, solusi terakhir. Ya. Dia berusaha untuk mandiri. Dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Dan dia berusaha untuk menjaga diri dari meminta-minta, mengemis, ya, atau menjaga dirinya agar tidak banyak ngeluh. Sebisa mungkin dia upayakan mencari solusi dengan tidak berhutang. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Dengan cara apa? Bekerja, ya. Bekerja apapun yang penting halal, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Seseorang ketika dia mencari kayu bakar di hutan dengan menggunakan sebilah kapak, ya, dia mendapatkan ranting-ranting kayu-kayu yang kering, dia kumpulkan, ya, dia ambil yang berceceran di tanah, dia ambil, dia kumpulkan, kemudian dia jual, khairun, itu lebih baik baginya, min an yas'ala ahadan, daripada dia meminta-minta, mengemis kepada orang lain. Fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Kadang orang lain mau ngasih, kadang juga orang lain tidak mau ngasih, ya, dan dia malu, ya. Orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berusaha untuk tidak mengeluh kepada manusia, tapi dia mengeluh hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dia tahu anaknya sedang sakit, dia butuh uang. Dia tahu ibunya sedang sakit, dia butuh uang. Dia tahu dirinya sedang sakit, untuk berobat tidak punya uang, dia butuh uang, dia tahu. Tapi dia berusaha untuk mengeluhkan urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjaga diri, ya. Tidak langsung mencari mengobral keluhan, baik di media sosial ataupun mendatangi kerabat-kerabatnya atau mendatangi tetangganya. Dia simpen sendiri dan dia berusaha mencari pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu hina, walaupun pekerjaan itu rendah, yang penting halal, itu lebih baik.
walaupun penghasilannya sehari cuman berapa? 20.000 perak, 30.000 perak. Saya yakin ya pasti dapat, asal kita ulah gengsian, ulah eraan, nawarkeun we. Seperti di Jakarta itu ada sempat viral gitu, orang menawarkan pekerjaan serba bisa. Tergantung orang yang apa? Yang membutuhkan. Dia pasang iklan di media sosial, pekerjaan saya serba bisa. Sasapu bisa, nyuci piring bisa, apalagi ngabersihan WC siap, nu kotor-kotor teu nanaon. Nah, itu lebih baik, Pak. Ya. Bahkan ada pemuda yang nganggur, ya, pemuda yang nganggur, dia iseng. Awalnya iseng, Pak, tapi dapat uang. Apa itu? Dia pergi ke masjid-masjid yang kotor, dia bersihkan itu masjid, kemudian dia pasang tripod, kemudian dia apa? Dia sorot, kemudian bikin konten video yang bagus, kemudian dapat gift dari orang tanpa diminta. Tanpa dia apa? Tanpa diminta. Hadiah boleh atau tidak? Boleh, dia tidak mengemis. Ya, karena sekarang ada aplikasi di media sosial itu di mana orang boleh untuk memberikan gift, memberikan apa? Hadiah. Dan itu tidak diminta. Akhirnya dia menjadi berguna, bermanfaat. Waktunya yang kosong daripada meminta-minta, lebih baik dia melakukan hal yang bermanfaat, kemudian dia perlihatkan kepada orang lain, memotivasi orang lain agar mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat, maka disitulah akan ada rizki yang datang. Bukankah Nabi Musa alaihi salam, dia diusir dari negeri Mesir, dia tidak punya harta, dia tidak punya kerabat, pergi keluar sendirian, ya, dikejar-kejar oleh pejabat-pejabat Mesir untuk dibunuh karena Nabi Musa melakukan kesalahan yang tidak disengaja, memukul seseorang sampai apa? Sampai mati. Kemudian Nabi Musa keluar, pergi ke arah Madian. Di kota Madian, beliau melihat ada orang-orang yang sedang mengambil air, menimba air. Nabi Musa inisiatif membantu orang. Membantu apa? Membantu orang. Ada 2 orang perempuan di situ sedang mengantri, menunggu untuk mengambil air, dibantu oleh Nabi Musa. Karena yang lain laki-laki, perempuan tentu berat untuk apa? Untuk menimba, dibantu sama siapa? Sama Nabi Musa. Nabi Musa mengedepankan bantuan tanpa meminta apa? Meminta bayaran, tanpa mengemis. Karena sunnatullah, kalau kita berbuat baik akan dibalas atau tidak? Pasti akan dibalas. Itu sudah menjadi ketentuan. Barang siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas. Dibalasnya oleh Allah atau dibalas oleh orang lain. Nabi Musa berbuat baik. Setelah berbuat baik, si perempuan itu berterima kasih. Setelah berterima kasih, si perempuan itu pulang dan Nabi Musa istirahat di bawah pohon. Lihat rencana Allah yang bergerak. Si perempuan ini cerita kepada siapa? Kepada bapaknya. Dan bapaknya pun senang ada pemuda yang membantu. Coba tolong panggil anak muda itu ke sini. Aku ingin berterima kasih dan ingin menjamunya. Subhanallah. Datang atau tidak balasan itu? Datang. Makanya kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan datang sesuai dengan pengorbanan. Sesuai dengan apa? Pengorbanan. Tiba-tiba si perempuan ini datang kembali menemui Nabi Musa dan mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Datang Nabi Musa ke rumahnya, ketemu dengan bapaknya, ditanya oleh bapaknya, kenapa engkau tiba di situ? Ceritalah Nabi Musa. Ayahnya pun senang dan menenangkan Nabi Musa dan menjamu makan. Bayangkan dapat makan dari membantu orang lain. Ente suga Nabi Musa teh nginjem heula. Duh nginjem heula urang euy. Kabur di mana? Di Mesir. Tidak. Ya. Bahkan rizki Allah berlipat-lipat membalas kebaikan seorang nabi. Tiba-tiba muncul inisiatif dari anaknya.
Ya abati istajirhu, wahai ayahku, bagaimana kalau kita mempekerjakan pemuda ini agar dia bisa membantu menggembalakan kambing kita, karena kita tidak punya anak laki-laki. Maka ayahnya, putrinya inisiatifnya apa? Mempekerjakan. Ayahnya inisiatifnya lebih dari itu. Apa inisiatif dari ayahnya? Hah? Itu dia. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Aku ingin menikahkan salah satu dari dua putriku, dinikahkan dengan engkau. Maharnya, itu kan maharnya apa? Kan harus ada mahar. Maharnya engkau bekerja menggembalakan kambing-kambingku selama 8 tahun. Kan lumayan. Menang dahar, menang pamajikan, menang imah. Coba, Masya Allah. Yang penting kita berbuat baik dulu, Pak. Kadang-kadang kita suka mempersempit pikiran kita. Aduh, orang butuh duit, kudu ke mana? Orang nginjem duit, aduh, iya mah eueuh disolusi iwal ku nginjem. Cenah kitu. Eueuh disolusi iwal pinjem, padahal belum tentu, maksudnya jangan dulu pasti ke sana. Solusi itu sebenarnya masih banyak solusi itu, Pak. Ya, coba kita berbuat baik dulu. Barangkali Allah mendatangkan solusinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang mempersempit pikiran. Langsung ujung-ujungnya, wah imah kudu nginjem, imah mau beres ieu masalah kecuali kudu nginjem, cenah gitu. Padahal jangan dulu ke sana, Pak. Kita berbuat baik dulu, mandiri dulu, Pak. Ya. Dan tetap agar kita menjaga diri, jangan meminta-minta, jangan mengeluh. Jangan banyak mengeluh dan jangan meminta-minta kepada manusia. Ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamara." Barang siapa yang meminta-minta dan dia tidak ada kebutuhan. Sebenarnya dia nggak butuh minta-minta. Sebenarnya dia masih mampu. Ya. Dan dia menjadikan itu sebagai profesi, memperkaya diri dari meminta-minta. Faka'annama ya'kulul jamara, maka dia seperti memakan bara api. Sama saja dia memakan api neraka. Begitu. Ya.